Di sela-sela kegiatan Bupati dan Wakil Bupati beserta rombongan mengunjungi Kecamatan Jombang, beliau menyempatkan meninjau pembenahan jalan menuju tempat wisata Pantai Paseban. Jalan sepanjang 35 km tersebut dikerjakan oleh PT Marga Madu Indah. Bupati berharap dalam proses pengerjaan jalan tersebut, mutu dan kualitas hasilnya bisa terjaga. Selain itu, Bupati juga berharap kepada camat, kepala desa, serta warga untuk turut mengawasi pembenahan jalan tersebut karena tentunya proyek tersebut menguras biaya yang cukup tinggi. Jalan dari Jombang yang melewati Desa Cakru menuju Pantai Paseban ini diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat muatan 8 hingga 10 ton atau sebagai jalan kelas 3. Pengerjaan jalan ini sudah berjalan 1,5 bulan dan diharapkan bulan Juni mendatang sudah selesai. Proyek ini selesai sekitar bulan Juni, Juli lah selesainya itu. Tapi nanti di bulan Ramadan ini, pertengahan Ramadan, kami harapkan lubang-lubang yang 35 kilo itu ditutup dulu, masih belum dikerjakan di overlay, tapi ditutup dulu. Dan itu saya berharap 75% tahun di bulan Ramadan besok kurang 2 bulan ya, satu setengah bulan ya, 1,5 bulan di pertengahan Ramadan mau Idul Fitri. Itu sudah semua lubang sudah tertutup semuanya. Ya, Pak. Pembenahan jalan tersebut tentu disambut baik oleh warga setempat. Apalagi sudah sejak 16 tahun silam, jalan tersebut rusak dan sering terjadi kecelakaan. Jalan. Ini udah lama ya belum diperbaiki, Pak? Lama. Mulai aspal pertama kan 2006. Yang sana kan sampai perempatan itu tok, Mas. Berhenti kan. Terus gantaran ke sini. Tak parah, Pak. Ya ini kemarin sampai ya banyak yang jatuh juga. Orang korban lah. Panjangnya berapa, Mas? Kira nggak sampai yang rusak parah. Belum paham saya, Mas. Yang rusak parah berapa panjang kira-kira? 2 kilo, 3 kilo? Ada mungkin. Sampai sana, sampai Cakru. Ini kan kecamatan Jombang, Cakru kan kecamatannya kencang. Dari Jombang, Sugito Jumber 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya melakukan tindakan tegas dengan mencabut hak pengelolaan lahan atau HPL bagi 10 perusahaan dari 18 perusahaan tambang di Gunung Sadeng di wilayah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang selama ini terdata melakukan penambangan di lahan yang menjadi aset Pemkab Jember. Melalui rilis yang dipimpin Sekda Jember Mirvano, ada beberapa faktor yang menyebabkan HPL dari 10 perusahaan tersebut dicabut. Di antaranya, lahan dibiarkan terlantar dan tidak dikelola sejak 2015 sehingga lahan tersebut menjadi lahan tidur. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola, sehingga HPL tersebut dikuasakan kepada pihak lain. Pemegang HPL mendapatkan bagi hasil dan titipan kewajiban PAD atau pendapatan asli daerah, hanya sebagian kecil yang disetorkan ke Pemkab. Tidak hanya itu, adanya perusahaan yang tidak memegang HPL namun bisa melakukan aktivitas penambangan juga terkesan ngawur dalam melakukan penambangan, di mana perusahaan-perusahaan ilegal tersebut melakukan eksploitasi terlalu berlebihan sehingga menyebabkan perusakan terhadap lingkungan. Selain itu juga ada perusahaan yang tidak memiliki alat penambangan yang memadai dan hanya menyetorkan hasil penambangan ke Pemkab Jember hanya sekitar 4 juta rupiah dalam 1 tahun. Namun ada juga yang tidak melakukan penambangan namun menyetor 1 miliar rupiah dalam setahun. Hal ini yang menyebabkan target PAD dari sektor Gunung Sadeng tidak bisa terpenuhi. Total ada 71,59 hektar HPL yang disalahgunakan oleh 10 perusahaan tersebut. Sehubungan dengan hal ini, diminta kepada para pengusaha tambang untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan di BMD milik Pemkab setelah surat pencabutan HPL diterbitkan. Luas total yang akan kita cabut dari 10 perusahaan itu 71,59 hektar. Ya, ini kita rencanakan mencabut berdasarkan hasil kajian, hasil inspeksi mendadak yang kita laksanakan seminggu lalu, kunjungan lapang di sana. Kemudian proposal yang dikirimkan kepada kami, di antaranya kemampuan SDM, kemampuan pengelolaan, kemudian ketersediaan sarana prasarana. Paling tidak mereka kan harus punya ekskavator, punya kantor, punya gudang, kemudian punya peralatan berat lainnya. Jadi kan menjadi bahan pertimbangan kami juga. Hasil temuannya yang lainnya
seperti yang disampaikan tadi. Temuan yang lainnya terjadi jual beli HPL, dugaan jadinya jual beli HPL, sehingga sertifikat hak pengelolaan lahan yang dijual ini akan kita cabut. Yang diduga dijual ya akan kita cabut. Ada berapa perusahaan itu? Ada sekitar 4 dugaannya, 4. Tapi total yang ditutup, yang dicabut HP-nya Ada 71,59 hektar. Itu 10 perusahaan itu. 10 perusahaan. Dari data Pemkab Jember, ke 10 perusahaan yang akan dicabut HPL-nya adalah CV Guna Abadi dengan luas HPL 14,5 hektar. Kemudian CV Formitra Jaya dengan HPL 4,18 hektar. CV Susanti Megah Perkasa dengan HPL 5 hektar. CV Mada Karya HPL 6,7 hektar, CV Karya Nusantara HPL 5,19 hektar, CV Dwi Joyo Utomo HPL 9,61 hektar, CV Indolim Prima Utama HPL 4,6 hektar, PT Ihsan Tunggal Raya HPL 4,43 hektar, PT Mahera Jaya HPL 6,8 hektar, dan PT Kurnia Alam Perkasa dengan HPL 9,68 hektar. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia datangi kantor pemerintahan Kabupaten Jember. Dalam aksi ini, PCPMII Kabupaten Jember berikan catatan merah untuk setahun kepemimpinan Hendy Siswanto Gus Firjon. Masa aksi melayangkan tuntutan bagi Bupati dan Wakil Bupati Jember. Menurut Ketua PCPMII Jember, ada beberapa poin janji politik yang harus ditepati. Antaranya mengedepankan aspek lingkungan dengan peninjauan RT/RW dengan membuat kajian lingkungan secara strategis. Kedua, mencabut rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk realisasikan BUMD Gunung Sadeng, serta memperhatikan dalam segi pendidikan yakni mensejahterakan guru ngaji serta guru honorer. Garis besarnya adalah menyoal janji politik Bupati dan juga kebijakan strategis Bupati hari ini. Ya, dalam wilayah banyak isu, Bapak. Untuk poin-poin yang mendasar apa sih? Poin-poin mendasar, satu terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Ini mohon segera untuk direvisi karena tata ruang itu kemudian adalah bagian dari mapping pembangunan Kabupaten Jember. Yang kedua, cabut rencana dari pemerintah Kabupaten Jember untuk merealisasikan BUMD Gunung Sadeng karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Di tengah sejumlah massa melakukan orasi, Bupati Jember Hendy Siswanto menemui secara langsung para mahasiswa. Hendy pun menegaskan saat ini dirinya belum bisa menandatangani permintaan dari pihak PCPMII dikarenakan dirinya perlu untuk melakukan musyawarah bersama tim dinas di Kabupaten Jember selaku tim ahli yang lebih memahami poin-poin tuntutan aksi. Saya terima dulu karena ini ada bagian pointer-pointer, jangan sampai saya salah melangkah karena ini harus dibaca, ada bagian-bagian masing-masing karena seperti RT/RW ini sudah selesai, sekarang sudah dibahas. KLH sekarang sudah ada datanya, makanya ada koreksi-koreksi. Jangan sampai saya tanda tangan justru malah salah. Jadi ini sudah diselesaikan karena UPD semua yang punya kemampuan untuk itu selesai atau ini belum. Tentunya kami ini mohon izin teman-teman semua, okay? Saya tidak mau mengingkari, kenapa nggak mau tekan di sini? Bukan, ini kan ada banyak bermacam-macam poin-poinnya. Sebetulnya kan harus saya baca dulu. Setelah kedua belah pihak melakukan dialog secara terbuka sebelum masa aksi pembubaran, masa aksi melakukan beberapa aksi teatrikal serta bakar ban. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Karena saya juga tidak tahu ukur wilayahan, soalnya Diikuti oleh perwakilan operator kecamatan se-Kabupaten Jember, sosialisasi aplikasi Siak terpusat ini digelar di Aula PB Sudirman kantor Bupati Jember pada Rabu pagi. Sosialisasi yang digelar secara luring dan daring ini bertujuan untuk terus meningkatkan akurasi data kependudukan secara terpusat dengan cepat dan tepat, sesuai dengan ritme data kependudukan pemerintah pusat Republik Indonesia. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menghindarkan para operator dari kasus salah data
yang kerap berujung pada hilangnya hak-hak masyarakat, salah satunya adalah bantuan sosial atau bansos. Salah satu peserta yang merupakan operator Kecamatan Tempurejo mengaku dengan adanya aplikasi Siak Terpusat ini, pihaknya dapat melakukan input data kependudukan dengan lebih cepat dan praktis. Dengan adanya aplikasi Siak Terpusat, cara-cara tradisional yang cenderung lambat dapat diatasi. Selain sosialisasi aplikasi Siak tersebut, Pemkab Jember juga terus melakukan verifikasi data faktual secara rutin guna meminimalkan selisih data dengan pemerintah pusat, sehingga kesalahan hitung data, salah satunya untuk vaksin, dapat diminimalisir. Ya, jadi tadi kami hari ini sedang ada kegiatan acara untuk sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK terpusat. Dan ini kami sedang mensosialisasikan kepada operator di seluruh kecamatan Kabupaten Jember. Ya, ada 2-3 orang tadi yang mewakili yang sudah selama ini mereka yang mencatat pelayanan kependudukan di setiap kecamatan, dan sudah 4 tahun sudah mereka bekerja di kecamatan. Dan terkait dengan sistem SIAK ini tentunya wajib kita sosialisasikan karena ini terpusat, Pak. Data pelayanan ini langsung begitu kita input, kita langsung masuk ke pusat. Tentunya ini harus ada kehati-hatian nanti juga bagaimana kalau seandainya ada kegagalan, keliru gitu, karena ini menyangkut masa depan masyarakat, haknya masyarakat ini bagian hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan adminduk yang cepat dan tidak boleh salah. Kalau salah mereka haknya hilang nanti. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah gudang dan kios pupuk diinspeksi secara mendadak oleh Bupati Jember Hendy Siswanto beserta jajaran Forkopimda. Di antaranya pupuk Sriwijaya, CV Argopuro di Kecamatan Bangsal Sari, kios UD Sari Agung Kecamatan Ajung, serta gudang pupuk Petrokimia Desa Rambi Gundam Kecamatan Rambi Puji. Bupati Hendy meninjau kebutuhan pupuk di tingkat konsumen, dalam hal ini petani, di mana kebutuhan untuk pupuk bersubsidi hampir menyentuh 50%, sementara non-subsidi menyentuh angka 10%. Guna memenuhi kekurangan 40%, Bupati beserta jajaran Forkopimda dalam sidak melakukan peninjauan distribusi pupuk mulai dari hulu ke hilir. Hasilnya masih terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan kekurangan pupuk dan pencampuran pupuk yang menyebabkan penurunan hasil panen. Beberapa masalah tersebut diantaranya adalah Gapoktan yang membeli pupuk melampaui kebutuhan berdasarkan musim tanam, serta terdapatnya kios yang belum mengetahui kebutuhan pupuk kelompok tani. Guna mengurai masalah pupuk ini, Bupati Hendy mengaku pihaknya berencana memanggil beberapa perwakilan Gapoktan untuk berkoordinasi dalam beberapa waktu ke depan. Ya, hari ini kami bersama Forkopimda, bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, bersama dengan Pak Kajari, wakili dengan Bapak Kasih Intel, juga dari PN juga datang juga bersama-sama. Kami sedang ngecek kembali pupuk terkait dengan kelangkaan pupuk yang beberapa tempat itu kekurangan. Tentunya kalau yang kami melihat dengan kekurangan pupuk di beberapa tempat, tentunya ini persoalan pendistribusian. Tapi kami tadi lihat langsung ke tempat penyalur utamanya di Cikonnya, di pupuk Sriwijaya tadi ada sesuatu yang perbandingan yang memang kondisi pupuk yang di Jember ini, kebutuhan pupuk subsidi itu kurang sampai 50%, 49% gitu ya, kurang 50%. Dan yang non subsidinya mereka menyiapkan cuma 10%, yang memang harganya itu lebih tinggi lagi. Namun ini ada satu kekosongan sekitar 40% pupuk yang memang siapa yang mengisi itu, karena memang kan harus seimbang total yang kebutuhan Pak itu ya. Ternyata memang ada pupuk-pupuk swasta lainnya yang seperti merek-merek yang lain di situ bisa mengisi, tapi setelah kita cek di kios ternyata memang harganya mahal, tidak mungkin juga terbeli gitu ya, karena mahal sekali. Pengakuan dari teman-teman dari Pak Irwan, dari Pak Haji Irwan, bahwa petani kita mencampur dengan pupuk organik, mencampur dengan untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya ini ujungnya adalah kualitas pendapatan hasil dari panennya juga akan menurun. Diharapkan ke depan baik distributor dan kios
dapat lebih memahami kebutuhan kelompok tani, sehingga tidak terjadi lagi pembelian berlebihan atau penumpukan stok pupuk yang berimbas pada sulitnya mendapatkan pupuk di lapangan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Rombongan Bupati Jember Hendy Siswanto tiba di kantor Kecamatan Sumberbaru bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Bupati Hendy langsung melakukan peninjauan vaksinasi, stand minyak goreng, perpustakaan keliling, layanan pajak, hingga pelayanan donor darah. Dapat minyak berapa liter? 4 liter. Harganya berapa? 28. Apa minyak di luar masih sulit, Mbak? Bapak Ibu sekalian, Dapat mahal terus, Pak. Sulitnya nggak pernah dapat siap. Barangnya tidak ada juga, Mbak? Iya, gitu. Bupati juga melakukan audiensi bersama sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW, dan kepala desa sekecamatan Sumberbaru. Di jalan sementara ini yang masuk dalam BPS itu ada 7 kilometer. 7 meter. Ada 7 kilometer. Belum pernah diaspal, Pak? Itu belum pernah diaspal, cuman dengan pemimpin desa yang dulu itu dilakukan cor. Cuman itu sekarang sudah rusak. Mungkin kita sedang menentukan infrastruktur yang menuju Coplong dari Paci, Kerajaan menuju Coplong. Bupati Hendy berjanji akan memberikan solusi atas persoalan banjir, salah satunya mempertahankan pinggiran sungai agar tidak longsor dengan kerucut bambu. Sambil lalu meminta bantuan provinsi untuk melakukan pengerukan sungai setempat. Agar pembangunan infrastruktur pelosok Sumberbaru tidak lagi tertinggal, Pemkab juga akan melakukan perbaikan irigasi pertanian, perbaikan jalan, dan pengadaan penerangan jalan umum atau PJU yang rencananya akan memanfaatkan tenaga surya. Kedua, kita juga sampaikan juga masalah saluran mereka. Saluran itu sawah tidak sampai ke posisi itu. Dan ini akan kita perbaiki saluran sawah. Yang ketiga tentang jalan sudah banyak perbaiki jalan. Tapi ada beberapa desa yang di desa Gilang yang memang agak ketinggalan ini. Agak ketinggalan, nanti kita perbaikan karena mungkin mengarahkan ke daerah desa Gilang. Tadi ada keluhan dari warga terkait keamanan di sini. Ya itu karena memang jalannya nggak bagus, lampunya memang PJU, PLN-nya tidak sampai ke sana, jauh jaraknya. Jadi kita harus kasih PJU yang khusus pakai tenaga surya. Dari Sumberbaru, Sugito Jember 1 TV melaporkan.